Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wa khassa ba'da ibadi bil ta'at wa ba'dahum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Zahrul Fikri, biasa dipanggil Zahrul. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dari prodi Manajemen Dakwah. Insya Allah saat ini semester 4 jalan. Oke, di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah KPK Selekta Dakwah, beliau Bapak Ahmad Hidayatullah, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, nasihat dan lain sebagainya kepada saya dan teman-teman kami mahasiswa manajemen dakwah. Oke, yang kedua, saya sampaikan di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sketsa gambar yang telah saya buat terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen kami. Nah, tugas itu tentang apa? Yaitu beliau Bapak Ahmad Hidayatullah menyampaikan terkait tugas ini adalah tentang tugas ketika saya pribadi menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang terdepan dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu yang berbasis Islam. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimanakah konsep strategi yang akan dilakukan, yang akan diimplementasikan untuk bisa mengembangkan organisasi yang dipimpin itu, yang tentu menuntut suatu persaingan yang ada di lingkungannya, persaingan dengan dengan kelompok organisasi tertentu yang ada di lingkungannya. Entah itu bisa organisasi misalkan organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, namun di sini saya akan menyampaikan sketsa gambar yang telah saya desain, yang telah saya buat. Sebelumnya saya sampaikan, alhamdulillah selama saya kuliah di kampus IAIN Pekalongan, saya ikut berpartisipasi di berbagai organisasi. Tentu teman-teman mahasiswa tahu ketika di ranah suatu kampus banyak organisasi tertentu yang ada di lingkup, entah itu intra kampus maupun ekstra kampus. Namun di sini terkait tugas, terkait inti tema yang akan dibahas nanti, yaitu alhamdulillah saya pada periode tahun ini, tahun 2020, saya mendapatkan amanah mandataris menjadi ketua umum PKPT Ibnu IAIN Pekalongan. Nah, terkait juga tugas ini, maka saya akan menjelaskan posisi saya sebagai ketua di PKPT Ibnu IAIN Pekalongan. Oke, sebelumnya saya mungkin sedikit penggambaran secara simpel terlebih dahulu tentang apa itu PKPT Ibnu IAIN Pekalongan. Jadi PKPT Ibnu, Pimpinan Komisi Syariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang ada di kampus IAIN
Pekalongan. Mungkin bisa teman-teman bisa dilihat di layar ya. Itu ada sketsa gambar yang telah saya desain, gambar buat, yaitu gambar rumah. Itu bisa dilihat ada tulisan PKPT Ibnu IPP Pekalongan. Analoginya seperti apa? Berarti rumah itu ibarat organisasinya, organisasi PKPT Ibnu IAIN Pekalongan. Nah, bisa dilihat itu di sekelilingnya itu ada jendela, ada pintu, ada jalan menuju depannya, ada pohonnya, ada atapnya. Itu menggambarkan sub-sub yang ada di rumah itu. Kita tahu kalau di rumah kan ada pintu, ada ruang tamu, ada ruang dapur dan lain sebagainya. Nah, itu menggambarkan bahwa di organisasi PKPT ini juga ada ada lembaga, ada sub-sub tertentu yang ada di organisasi PKPT ini. Mungkin bisa dilihat teman-teman, ada itu bisa dilihat di bagian pintu tulisan ketua umum. Nah, itu menggambarkan bahwa tentang ketua itu kan sangat penting. Analoginya seperti ini. Ketika kita akan masuk rumah, itu kan ada pintu. Nah, tentu ketika akan masuk rumah itu kan kita harus masuknya itu lewat pintu. Nah, itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya pintu itu. Nah, menggambarkan bahwa di organisasi PKPT ini pentingnya suatu kedudukan ketua di situ menjadi orang yang terdepan di organisasi tersebut. Bisa dilihat di jendela ada lembaga kaderisasi, juga ada lembaga pendidikan dan dakwah. Itu bisa dilihat di jalan ada lembaga pengembangan organisasi, ada CPP, KPP, PKPT, juga ada lembaga jurnalistik. Yaitu menggambarkan bahwa ada sub-sub bagian lembaga yang ada di organisasi PKPT itu. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan yang pada poin intinya terkait dengan apa yang dibahas, yaitu tentang strategi konsep untuk mengembangkan organisasi yang saya pimpin ini. Mungkin kalau dijelaskan semuanya mungkin kan terlalu banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan yang lebih utama, yaitu saya akan menjelaskan poin intinya, yaitu tentang untuk mengembangkan organisasi ini. Kita tahu banyak sekali persaingan yang ada di lingkungannya. Nah, bisa dilihat di layar mungkin ada itu jalan lembaga pengembangan organisasi. Nah, jadi posisi saya sebagai ketua di sini ingin menjelaskan bahwa di lembaga pengembangan organisasi ini sangatlah penting. Jadi program kerja yang akan dilakukan, yang untuk diterapkan adalah bagaimana bisa mengembangkan suatu organisasi PKPT ini supaya bisa memiliki kualitas yang baik, substansi yang baik dari adanya PKPT ini. Tentu harapannya dengan adanya lembaga pengembangan organisasi ini bisa meningkatkan kemajuan dari PKPT ini supaya bisa mengimbangi dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Kita tahu tentu kalau mahasiswa tahu di kampus-kampus itu antar organisasi itu kan ada sedikit pro kontra dan sebagainya. Tentu di lingkungan antar organisasi itu kan banyak yang melatar belakangi dari organisasi tersebut. Nah, namun jadi posisi saya sebagai ketua, saya lebih menonjolkan kepada di lembaga pengembangan organisasi ini. Jadi fungsi adanya lembaga ini adalah untuk mengembangkan bagaimana organisasi PKPT ini bisa berkembang, bisa bersaing untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mungkin salah satu contoh program kerjanya adalah seperti mengadakan suatu kegiatan semacam rekrutan, semacam pelatihan kader-kader yang ada di anggota-anggota
PKPT ini. Bisa dilihat juga ada lembaga pendidikan dakwah, ada lembaga kaderisasi, CBB, itu keamanan, lembaga jurnalistik. Nah mungkin saya tambah lagi ada lembaga jurnalistik itu di bagian atas kan, atas atap ada tulisan lembaga jurnalistik. Itu berarti di bagian media sosial. Nah ini sangat penting dalam suatu organisasi. Saya menerapkan membentuk itu lembaga jurnalis itu. Harapannya apa? Harapannya adalah adanya lembaga tersebut, jurnalis tersebut mampu bisa bersaing di era sekarang. Kita tahu kan era sekarang tuh banyak sekali persaingan di media sosial, entah itu politik, sosial, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah saya menerapkan adanya lembaga jurnalistik ini supaya PKPT ini bisa tetap mengimbangi, bersaing, mengikuti era sekarang. Jadi tidak ketinggalan antara yang lain sesuai dengan kondisi keadaannya sekarang. Jadi mungkin itu poin intinya dari mungkin kesimpulannya adalah posisi saya sebagai ketua, saya menerapkan itu bisa jadi gambar rumah, yaitu membentuk sub-sub lembaga-lembaga yang ada di PKPT. Mungkin kalau saya jelaskan semua program yang ada di PKPT mungkin ya masih banyak lah. Namun tadi saya menyampaikan mungkin pada poin intinya terkait dengan tema yang sesuai dengan tugas ini. Dan mungkin itu sedikit yang saya sampaikan sesuai dengan desain gambar yang telah saya buat. Kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan perkataan kurang jelas atau dan lain sebagainya. Mohon maaf. Posisi saya di sini masih belajar, mahasiswa, tentu banyak kekurangan. Saya mohon dukungan, mohon arahan lah ketika masih ada banyak kekurangan. Meminta arahan dan saran mungkin bisa di komentar di channel ini ya. Yang terakhir sebelum pribadi saya tutup, sampaikan terima kasih kembali kepada dosen penganggu Bapak Ahmad Hidayatullah yang telah memberikan banyak sekali arahan, bimbingan, masukan dan lain sebagainya. Dan juga pada teman-teman para penonton yang menonton channel ini. Terima kasih. Mohon dengan like dan komentarnya. Mungkin cukup sekian dari pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.